Iya, jadi kita itu pertama kali titik itu ada di Sarina sekitar 2022 akhir. 2002 Desember, akhir, November, 2020. Oke. iya. Dan itu pertama kali memang nggak laku, Mas. Nah, ini pelajaran buat teman-teman dari Mas Okta ini. Kalau dulu tanpa riset itu probabilitas gagalnya tinggi lah ya. Betul, Dan betul. menyadari itu, Mas Okta mengubah itu dan menjadi riset itu menjadi yang penting dan terbukti di fotoin.id sekarang cukup berkembang, cukup prospektif dan menurutku luar biasa. Ya bisa dibayangkan kan, Iya, tempat iya, aja iya. ke expose gitu, apalagi Bener, ada bener. brand logo di dalam situ. Nggak kepikiran ya. Nanti kalau frame fotonya nanti ada logonya. Mas, kalau boleh tahu, revenue berapa Mas? Tahun Mas? Setahun sekitar 12. 12M. Ya. 12M. Gila loh ini 12M. Don Cuan balik lagi. Sekarang pasti yang ngomongin kita ngomongin soal cuan, tapi cuan yang ini cukup unik ini. Misalnya sebenarnya bisnis yang lama yang sebenarnya Don Cuan dulu itu pernah tekunin, tapi ini model bisnisnya sesuatu yang baru. Dan mungkin banyak teman-teman atau yang suka di jalan-jalan akan menemuin ini. Nah, bisnisnya seperti apa yang pasti ini menjadi inspirasi kalian untuk mendapatkan cuan. Baik cuan beneran ya, duit ya cuan yang lain lah, pengalaman dan semuanya. Di kantornya Don Cuan yang penuh dengan cuan nggak ini? Oh udah lumayan lah, ini kantornya settingnya baru soalnya Don Cuan, jadi pengennya settingnya agak berbau cuan juga gitu loh. Sudah hadir Mas Okta dari difotoin.id. Mas Okta apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas. Mas Okta ini luar biasa. Tadi sebelum diambil videonya ini ngobrol-ngobrol, wah top tenan ini ya, ulang gitu. Bukan punya basic fotografi tapi fotonya berkaitan dengan fotografi. Tapi aku pengen tahu dulu Mas Okta. Mas Okta di fotoin ID sebagai founder berarti ya? Yep, saya sendirian Mas. Biasanya kan co-founder dan anu gitu kan. Kita ada juga. Berapa orang Mas? Kita total berempat. Wah cuannya dibagi 4 ya Mas. Berempat ya Mas. Berempat Mas. Temen kuliah, temen apa waktu itu, temen apa, temen nongkrong? Kita dari bisnis jadi teman. Dari bisnis menjadi teman. Yes. Awalnya nggak kenal atau seperti apa? Awalnya memang kita kenal ya karena bisnis sih Mas. Ya kita ada satu project bareng, ada dua project bareng. Akhirnya kita lihat, oh ternyata kita satu visi apa segala macam. Akhirnya kita jalan bersama gitu sih. Di fotoin.id. Yes. Awal mulanya tercetus itu sebenarnya saya udah punya ceritanya sih, tapi Mas Okta cerita dong. Ceritanya awal mulanya gimana menciptakan di fotoin.id ini? Oke, jadi awal cerita mulanya itu kita ngelihat ada masalahnya dulu sih Mas. Tuh, mau cari cuan harus cari masalah dulu berarti. Nyari problemnya yang dari masalah kan, dulu apa? Karena sebenarnya balik lagi kan Mas ya, kalau kita memecahkan masalah pasti cuan akan datang kan. Oh, gitu benar. Jadi kita ngeliat masalahnya dulu. Jadi dan mengetahui masalah itu 50% dari solusi kan Mas? Yes, betul. Cuan pasti akan ikut sendiri lah. Terus Mas? Kayak gitu. Jadi simpelnya gini sih, memang teknologi itu udah lumayan cukup maju ya Mas. Handphone udah harus canggih sekali lah ya. Kamera pun juga udah canggih banget. Tapi yang paling nggak bisa mereka handle adalah mereka nggak bisa foto satu frame bareng. Kayak contoh saya lagi jalan-jalan, saya kebetulan hobi banget jalan-jalan liburan sama keluarga gitu ya. Ketika lagi jalan-jalan sama keluarga, Dedi minta fotoin dong, saya nggak pernah ada tuh. Saya nggak pernah ada tuh Mas. Mau nggak mau selfie. Itu pun hasilnya nggak maksimal. Kita nyuruh orang juga, saya juga termasuk orang yang agak sungkan untuk ngerepotin orang gitu-gitu. Akhirnya kita punya pikiran, kayaknya ini kita bisa nih, kita bikin satu mesin yang ada di outdoor dan bisa mengcapture momen orang lah, pengunjung lah bisa dibilang. Ya udah, akhirnya kita bikin di fotoin.id. Oh gitu. Itu berarti mesinnya tetap di lokasi itu Mas? Yes. Jadi memang mesin kita itu kita ciptakan memang di outdoor. Jadi kita itu photobox. Mungkin orang beberapa sebut itu photobox, tapi kalau kita itu menyebutnya itu sebagai vending machine karena kita punya konsep yang agak berbeda Mas dengan photobox dan vending machine saya. Jadi kita kalau photobox itu kan ada kotaknya. Kotaknya itu kita cabut.
Karena biar backgroundnya benar-benar sesuai natural. Kalau misalnya dia lagi ada di gunung ya backgroundnya pegunungan, dia di pantai ya pemandangannya pantai gitu ya. Dan kita ciptakan itu memang untuk di outdoor. 24 jam menyala tanpa ada orang. Oh gitu? Yes. Topenan ya gitu. Tapi terus sistemnya gimana Mas? Mungkin dipraktekin Mas. Saya datang ke lokasi wisata ada di fotoin.id itu, saya masuk situ ngisi tertentu atau apa harus yang dilakukan? Oke. Jadi mungkin dulu kita sebenarnya ada metode yang berbeda sama yang sekarang. Jadi kalau yang dulu kita pertama kali difotoin generasi pertama lah ya. Kita sebut generasi pertama lah ya. Mungkin orang-orang belum pada kenal pada saat itu. Jadi kita ngelihat ada mesin saya gitu ya, dia bayar dulu. Bayarnya pakai apa itu? QRIS kebetulan. QRIS, kita kan cashless ya karena kan gak ada yang jaga ya Mas. Jadi bayarnya QRIS, dia bayar, dia foto, dia ngeprint, dia ngambil soft copy. Oh gitu. Itu yang metode pertama dan itu kita pernah berjalan di awal-awal sekali dan itu sebenarnya nggak laku pada saat itu. Di awal tahun berapa itu Mas? Sekitar 2022 akhir. Desember, November, iya. Dan itu pertama kali memang nggak laku Mas. Di situ kita coba. Nggak lakunya karena metodenya, flownya ya, membuat orang malas atau apa kurang. Akhirnya kita balik. Jadi foto dulu, suka baru bayar. Oh, berarti kalau misalnya saya foto terus saya nggak suka dengan hasilnya, foto lagi tinggal aja nggak apa-apa. Iya, atau foto lagi aja. Iya. Oke. Baru bayar. Oke. Terus nanti dikirim by WA hasilnya atau apa? Jadi setelah dia foto, dia foto, dia suka, dia bayar. Setelah dibayar nanti akan keluar print out hasil cetaknya. Terus ukuran berapa itu Mas? 4R. Ya. Dan 4R kita ada dua tipe ya. Jadi ada yang 4R1 sama yang 4R yang dipotong bagi dua Mas. Yang strip. Biasanya anak sebut strip lah. Anak-anak sekarang juga strip ya? Iya, foto strip lah sebenarnya. Kita nggak tahu itu. Terus nanti di mesin kita itu akan keluar QR. Jadi QR-nya itu tinggal di scan aja. Ketika dia scan, dia akan kebentuk akun galerinya dia. Jadi either dia nanti foto misalnya kita tempat ada beberapa ya Mas, ada di Sarina, ada di Ancol. Jadi dia nanti ada di foto di Sarina, di Ancol, dan kita juga ada di beberapa kota lain. Dia akan kekumpul semua di satu album galerinya di dalam akunnya mereka. Bayarnya piro ya? Berapa itu Mas? Kalau bayar kan kita memang kita bicara rent sih Mas kalau bayar, karena kita ada yang karena kan tempat beda buying power ya bisa dibilang ya. Jadi kita menyesuaikan juga. Oh gitu. Kalau rent itu di 35 sampai 55. 35 sampai 5. Yes. Satu foto ya. Satu foto. Daripada difotoin yang lain ya. Tapi dulu itu saya punya ide bisnis gini Mas. Ini cerita ya, nggak apa-apa ya Mas Okta ya. Siapa tahu nanti Mas Okta bisa mewujudkan. Kita itu kan suka makan bareng dan semuanya. Itu tadi nggak bisa foto sendiri, dimintain waitress dan semuanya. Kita tuh bikin yuk kursus buat waitress untuk latihan fotografi ya, handphone dan semuanya. Waktu itu sekitar 10 tahun yang lalu pengen seperti itu, dan akhirnya ujungnya saya nyinggung ke owner teman saya yang punya restoran dan semuanya, klasifikasi kamu nyari waitress sekarang harus pandai motret loh. Kenapa gitu Cak? Karena kamu minta Pak, Mas, Mbak tolong fotoin ya, gitu pasti kan? Iya juga ya. Jadi harus melek ilmu juga. Ternyata ini sudah dilakukan, keresahan ini ternyata ditangkap juga oleh Mas Okta dan membuat di fotoin.id. Sekarang udah ada objek wisata berapa yang ada di fotoin.id? Kita total ada di 40 titik. 40 titik ya, tersebar di beberapa lokasi. Kalau di kotanya kita Bogor, Bandung, Jakarta, Jogja, Bali, dan soon kita ada di Samarinda Pak di bulan ini. Samarinda? Ya. Objek wisatanya apa Mas? Banyak Pak. Banyak ya? Banyak Pak. Ini karena jarang ke Kalimantan jadi nggak ngerti. Oh sudah ada banyak juga ya? Iya. Dan pengawasannya gimana Mas? Karena itu pasti kan dilepas dan semuanya. Yes. Betul. Aksi vandalisme dan semuanya itu betul. Risiko-risiko itu dihitung seperti pertama kita penanggulangan risiko itu memang pertama kita mengamankan elektronik yang di dalam mesin dulu ya sih Mas ya. Jadi kita walaupun kasarnya ada vandalisme, mungkin coret-coretan ya, itu memang balik lagi ke maintenance lah ya. Memang kita ada maintenance setiap sebulan sekali. Kalau untuk kayak pencurian apa segala macam sebenarnya kita udah nge-crack, maksudnya dalam artian udah kita amanin lah. Walaupun dipecah, dikebalikin, dalam artian tuh mereka nggak akan bisa ngambil barangnya. Dan yang ada lagi kita penanggulangan
penanggulangannya adalah sebenarnya titik tempat kita itu kelihatannya ekstrim, tapi sebenarnya nggak ekstrim. Ada penjagaannya, Mas. Ada penjaganya ya? Ada. Oh, itu ada penjagaannya. Iya. Oh, oke. Makanya kita tuh kalau sama partner itu kan yang pemilik tempat ya. Oke. Kita tuh biasanya kalau yang tempatnya agak resiko gitu ya, kita tuh metodenya tuh nggak sewa tempat. Tapi kita sharing revenue. Bagi hasil ya? Bagi hasil, karena biar sama-sama menjaga kan, Mas. Kalau sewa tempat di mana, Mas, biasanya? Di Sarina sewa tempat ya? Sarina sharing. Ya di beberapa mall ada juga yang sewa juga sih. Tergantung dari negosiasi. Di mall juga laku gitu, Mas? Di mall laku, Mas. Orang pengen foto di mall gitu ya? Iya, jadi kita itu pertama kali titik itu ada di Sarina. Jadi yang kita angkat itu adalah memang kebetulan kita mulai berdagang lah bisa dibilang ketika Sarina rebranding ya. Sarina di rebranding. Oh, jadi momentum itu ya. Dari momentum, dan kebetulan tempat spot kita itu adalah pada saat itu Pak Erick Thohir foto di situ. Oh. Dan itu lumayan cukup viral lah. Jadi kita sebut makanya kita sebut adalah spot Pak Erick Thohir. Oh, spot itu ya. Atas spot itu Pak Erick Thohir. Spot Pak Erick Thohir membuat cuan dari difotoin itu semakin lebar. Oh, dari itu ya, dari awal Pak ET yang mau juga membantu lah ya untuk memviralkan ini gitu. Berarti sudah 3 tahun kurang lebih. 3 tahun ya, Mas ya. Kurang lebih. Dan sejauh ini prospeknya seperti apa, Mas? Prospeknya memang sebelum kita melakukan kegiatan bisnis lah ya kita sebut ya. Kita riset teman cukup panjang. Oke. Jadi kita ngambil data, kita juga ada beli data juga. Kita ngelihat dari peningkatannya gimana sih bisnis di bidang fotografi itu seperti apa sih ke depannya. Memang kalau dari data yang kita beli itu memang peningkatan 9-12% per tahunnya. Oke. Dan itu akan beriringan makin berkembangnya setelah media sosial semakin berkembang juga. Oke. Jadi kalau kita ngelihat ke depannya seperti apa ya, semakin berkembangnya sosial media sekarang kan ada beragam ya, Mas ya. Dan fiturnya mereka juga lumayan udah makin gila lagi segala macam ya. Prospeknya baik banget sih. Dan benar proven juga dari data yang itu ketika kita review kurang lebih hampir 3 tahun ini memang peningkatannya sesuai sama ada di teks itu. Mas, kalau boleh tahu revenue berapa, Mas? Setahun, Mas? Setahun sekitar 12 M. Ya. 12 M. Gila loh ini 12 M. Cuma bisnis cuma idenya yang mahal. Tapi satu hal yang sebelum dapat 12 M tapi kan sebelumnya nggak segitu dong, Mas. Iya pasti lah, pasti. Enggak, karena banyak kalau orang itu kalau pengen cuan tuh pengennya kalau mau bisnis berapa? 12 M, wah enak ya, nanti kalau aku langsung 12 M. Nggak begitu. Kamu cari cuan tuh ada prosesnya. Dan satu hal yang kemarin saya dapat pelajaran dari salah satu kendaraan elektrik yang ada di Indonesia. Dia mengembangkan kendaraan elektrik itu juga melakukan riset yang cukup lama dan akhirnya membuahkan hasil. Dan dia awalnya riset tuh pakai merek dagang yang lain, Mas. Suruh nyoba sampai berkali-kali, berbulan-bulan. Dia mencatat terus, bikin prototipe satu, suruh puter-puter 1 bulan, dicatat lagi, akhirnya dapat. Dan kemarin jujur saya suruh nyoba. Saya pengguna motor listrik sejak tahun 2017, walaupun waktu itu pinjem brand luar dan 2 tahun ini pakai brand lokal, dan kemarin saya pakai. Kendala-kendala yang saya hadapi sejak 2017 dijawab oleh itu. Kok nggak ngentak, aku bilang gitu. Sudah nggak zamannya, harusnya motor elektrik itu ngentak. Nah, itu ternyata melalui sebuah studi. Ini yang dilakukan oleh difotoin Mas Okta ini studinya begitu luar biasa, dan ini yang jarang dilakukan oleh anak-anak muda loh, Mas. Betul. Dan sekarang pengen bisnis loh. Ya. Penting sekali nggak? Karena saya dengar Mas Okta ini sebelum bisnis seperti ini bisnis kuliner yang lain. Iya, betul. Survei juga nggak, Mas, waktu itu? Jadi waktu itu nekat aja kalau yang sebelumnya. Ini agak lompat dikit ke belakang. Ya, boleh gak apa-apa. Ini mungkin buat sharing aja ya, Mas. Basicnya tuh saya tuh bukan pewaris, Mas. Saya tuh perintis. Oh gitu. Yes. Jadi saya gagal banyak. Saya bikin usaha yang kecil terus tutup, kecil bagus juga. Maksudnya ya masih ada juga gitu. Cuma kadang balik lagi itu kan
perjalanan nih Mas ya, proses ya. Dan dulu kita nggak pakai riset segala macam, nggak ada beli data dan lain-lain. Dulu ya. Iya. Dan akhirnya kan ketika saya sebagai perintis terus kita gak gagal kan dalam sekali rasanya ya Mas ya. Yang ini karena juga lumayan riset yang lumayan cukup besar kan nggak boleh gagal lah kasarnya ya. Jadi lebih deep aja gitu sih untuk riset dan lain-lainnya. Nah ini pelajaran buat teman-teman dari Mas Okta ini. Kalau dulu tanpa riset itu kita nggak usah pasti gagal, janganlah. Probabilitas gagalnya tinggi lah ya. Betul. Menyadari itu Mas Okta mengubah itu dan menjadi riset itu menjadi yang penting, dan terbukti di fotoin.id sekarang cukup berkembang, cukup prospektif, dan menurutku luar biasa. 12M setahun loh bro. Pekerja berapa Mas? Nggak banyak tentunya. Gak banyak. Nah. Dikit sekali karena kan kita bukan maintain orang Mas, kita maintain mesin. Jadi seluruh mesin ada di kita itu dikontrol sama satu orang di kantor kita. Gitu selama 24 jam ya, pakai shift, tapi maksudnya seluruh mesin kita kontrol by satu orang di kantor. Sedikit. Tadi 40 dikatakan 40 pok atau 40 apa Mas? 40 mesin kita. 40 mesin ya. 40 mesin itu di tahun 2024 atau 2025. Iya, total yang sekarang, sampai sekarang. Ya, gitu. Kita nambah sih per bulan ya. gitu. Target 2025 berapa? Sebenarnya ini agak dilematik sih Mas. Karena gini, kan saya juga pernah ada ikut kegiatan inkubasi kebetulan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada zaman Pak Sandi. Jadi pada saat itu kita ikut kegiatan inkubator segala macam, pelatihan segala macam, dan mereka dari pihak pelatih saya lah ya bisa dibilang di sana tuh bilang ini tuh possible banget untuk sampai 200. Saya punya pribadi 200 di akhir tahun ini gitu ya. Akhir tahun 200. Akhir tahun ini. Cuma ya semoga tercapai sih. Semoga harus tercapai lah Mas. Harus tercapai lah. 200 kalau 40 aja 1M 200 kalian hitung sendiri. Tapi bersyukurnya kita dibantuin sih Mas. Dibantuin sama dari kementerian. Kementerian Pariwisata ya. Karena pada saat itu kan Pak Sandi digabung ya Kementerian Pariwisata sama Ekonomi Kreatif. Sekarang dipisah. Nah sekarang itu kita diperbantukan ya kayak surat izin apa segala macam itu kita disupport banget sama Kementerian Ekonomi Kreatif. Di Bali ada berapa mesin Mas? Di Bali sekitar 7 Mas. 7 ya? Yes. Kalau di Jakarta, Jabodetabek? Agak lupa nominalnya. Jogja ada. Kita memang paling banyak di Jakarta. Jabodetabek ya. Oke. Tapi kalau lagi ekonominya lagi nggak nentu kayak gini dan daya beli lagi turun seperti ini, berpengaruh nggak Mas bisnis ngaruh kayak pasti. Gini? Ngaruh pasti ya. Ngaruh pasti. Apalagi ekonomi sekarang kan sedang daya beli ya bisa dibilang ya. Retail itu kan berasa banget ya. Dan saya ini kan kita di bidang industri pariwisata Mas. Kalau industri pariwisata kan berarti otomatis ada low season ada high season ya. Nah itu gimana caranya kita pikir peras otak lagi gimana caranya di low season gimana caranya kayak gitu aja sih paling. Kalau perang tarif Trump nggak terpengaruh lah ya Mas. Enggak. Balas saja Mas Trump Mas. Nanti masukin mesin kamu warga negara mana Amerika. 70.000 nggak 35.000. Kena tarif 100% ya. Itu biarin urusan bapak-bapak yang ada di kementerian dan pemerintahan untuk negosiasi dengan Pak Trump gitu loh. Cukup bagus prospeknya Mas. Saya pertama itu ketika diceritain di fotoin.id Mas Okta dan semuanya, saya itu kadang kan bukan hobi, kadang diajak oleh teman-teman tuh lari-lari gitu, tapi yang di pinggir-pinggir itu terus kita itu katanya cek itu nanti diambil di aplikasi atau apa nanti download bayar. Aku pikir nggak beda ya, atau mungkin apakah kemungkinan spot itu kan spot apa ya, spot rekreasi ya, itu kan menjadi sesuatu yang luar biasa sekarang. Memungkinkan nggak agak mengembangkan ke arah sana gitu? Sebenarnya tapi itu harus orang yang motret ya Mas ya. Yes betul. Karena kita balik lagi ya Mas, kontrol orang itu kan lebih susah ya daripada ngontrol mesin Mas. Oke. Oh iya. Jadi memang kita konsepnya orang itu suruh atur mesin. Iya. Lebih enak itu ya mesin gitu. Iya betul. Tapi mungkin kalau di event lari atau apa itu pernah nggak menjajaki ini? Karena kan ada misalnya spot diberhenti dia
pakai dapat medali-medalian itu terus dia foto gitu. Memungkinkan nggak? Kita sering juga ada di event lari juga ada. Tapi kita bukannya pada saat di kegiatan olahraganya Mas, tapi lebih ke finishnya. Finishnya ya. Jadi setelah finishnya dia pakai medali sambil foto. Sok digigit gitu. Padahal pace-nya cuma berapa? 5 km 45 menit. Saya 47 Mas. Mereka 45 lebih pelan. Tapi Mas nggak apa-apa, saya naik motor Mas. Nggak lari. Artinya di bidang-bidang itu juga ada. Nah, ini ada juga Mas, ini cerita pengalaman saya hobi olahraga. Kadang kalau ada pertandingan persahabatan, badminton ataupun basket atau sepak bola, ada temen tuh bawa fotografer. Bahkan kalau ini ada fotografernya nggak, aku nggak mau kalau nggak ada fotografernya. Aku nanya, emang kenapa kalau nggak ada? Ini biar penampilannya lebih lebih hebat. Tapi memang luar biasa gitu loh. Bisnis-bisnis seperti ini. Saya nanya, ini sekarang model bisnis baru gitu. Nah, ketika difotoin ada dikenalin ke saya itu awalnya Mas Aji cerita itu. Oh, tak pikir seperti itu, ternyata ini agak berbeda gitu. Dan menurut saya ini peluangnya lebih lebar untuk dilakukan. Kalau dari kita sih sebenarnya kalau secara itu kan memang fotografi, bisnis fotografi kondisi sekarang tuh memang banyak lah ya kategorinya ya Mas. Jadi kayak ada foto wedding gitu ya. Mungkin tadi tuh termasuk kategori foto olahraga. Kalau kita itu di momen Mas. Gitu. Jadi ya di luar sana juga ada lah yang foto yang pakai AI berubah jadi karakter atau jadi tokoh gitu ya. Cuma kita tuh memang ngejarnya momen. Di event B-Universe di Investor Daily Summit tahun lalu itu kita pakai AI terus dia gambarnya agak pendekar-pendekar Cina gitu-gitu ya, pakai baju ala-ala Tionghoa gitu. Itu ada pakai AI tapi itu. Iya, betul. Dan wajahnya jadi muda, tidak 2 tahun 3 tahun Mas. Jadi muda 20 tahun Mas. Mudanya 20 tahun. Oke. Mas, kalau mesinnya ini bikin sendiri atau vendor? Jadi kalau mesin customize kan pasti kan? Customize, semua kita bikin dari aplikasi. Aplikasinya sendiri? Iya. Kalau kamera kebutuhan? Kalau itu enggak lah, itu ngambil dari luar. Kalau boxnya itu kita memang pakai vendor. Jadi assembly-nya di kita. Dan beberapa part elektronik itu kita yang bikin. Oh gitu? Iya, karena kan cuaca di luar kan lumayan cukup gila ya Mas. Karena kan ya mungkin Mas tadi kan sempat ngobrol-ngobrol di awal kan hobi banget foto kan. Semua tahu lah ya, kamera itu kan nggak bisa lebih dari 34 derajat Celcius. Bener. Setelah itu overheat mati gitu kan. Nah itu mesin saya di lapangan bisa sampai 50 Mas. Oh gitu? Iya, jadi di dalam itu memang ada pendingin. Dioprek sendiri atau ada produsen yang bisa menyediakan itu? Enggak, kita bikin sendiri. Gila ini. Anak muda sekarang itu bahaya ini. Yang muda dan bahaya gitu. Ya kalau dulu kita fotografi, kalau panasan dikit rananya nggak nutup karena kepanasan. Jadi misalnya klek kekunci, aduh ini bahaya ini, bilang gitu. Overheat biasanya jadi cepat rusak atau segala macam. Terus kita harus ngelepas rananya kalau kita nggak punya box hitam dulu, pakai sarung Mas. Sarung diikat di atas, terus tangan kita masuk gitu, atau pakai jaket. Jaket di resletingnya ditutup, terus lengan kita balik dari gitu, harus dilepas dulu filmnya, digulung. Kita harus tahu berapa. Dipakai 23, digulung dulu, baru terus lepas. Buka kameranya, betulin rananya, agak didinginin baru kembali ceklak gitu. Rana kan gini kan Mas, gitu. Nah ini ngunci. Nah ini kalau nggak segera dilepas bahaya. Nah kalau itu aku sedikit tahu dasar-dasar fotografinya Rana. Itu berarti kalau dulu kamu mau thread Mas di luar itu harus pakai bukaan Rana berapa, speed berapa, harus pakai aku film itu pakai istilahnya ISO berapa dan semuanya. Ini berarti customer itu menyesuaikan sendiri, otomatis kamera teknologi sekarang kan bisa ya? Betul. Tapi kita di luar dari yang itu kan sebenarnya udah dalam include feature-nya dari kamera ya Mas. Tapi di luar dari kamera itu kita juga ada ditacap lagi dari secara color-nya segala macam. Kalibrasi gitu. Ya? Yes, betul. Terus pencahayaan kamera pencahayaan untuk lighting-nya pun juga itu kita ada satu tambahan lagi untuk mengontrol itu. Kayak gitu-gitu Mas. Kalau dulu kita itu itu Mas, milihnya film misalnya merek K itu karakternya seperti itu, merek F karakternya seperti ini, merek apa dulu yang Jerman itu karakternya seperti ini. Berarti itu di setting sendiri ya. Iya, betul. Daya tahannya berapa lama Mas? Daya tahan untuk apa nih Mas? Mesinnya kamera itu.
Kita baru kan kita belum sampai 3 tahun, ini kurang lebih kurang lebih 3 tahun kita sih belum ada kerusakan. Cukup ya. Iya, karena kan kita jaga juga sih Mas, kan kita ngejaga dari derajat di dalam mesinnya, kelembapannya juga, kita pikirin semua di dalam itu. Dan kita bikin alat elektronik untuk mengontrol itu di dalam. Oke. Mas, pengembangan tadi menjadi ratusan mesin, 200 ya tadi ya? Yes. 200. Rencana target yang banyak Mas di Bali, di Sebenarnya gini sih Mas, kalau saya targetnya itu mungkin kalau di Bali, Jakarta itu kan udah kota-kota besar ya. Kita sebenarnya targetnya lebih ke kota-kota yang lebih kecilnya lagi. Jadi mesin kita itu nggak hal melulu soal cuan sebenarnya. Oh gitu. Yes. Nah, tidak hanya cuan tapi menghasilkan cuan. Maksudnya gimana? Jadi mesin kita itu nggak melulu hal soal tentang masalah cuan. Kita itu bisa ngangkat dari traffic tempat pariwisata itu tersebut, Pak. Gitu kan, kita tahu lah ya, semua orang foto ujungnya ngapain? Pasti sosial media. Iya. Pasti ngepost. Iya. Dan orang yang foto di tempat kita itu tuh jarang sendiri. Itu pasti minimal berdua, dan anggap ya berdua itu dia masing-masing punya follower 200 lah contoh. Berarti dalam 2 menit kan foto di kita tuh 2 menit sesinya. Per sesi 2 menit, dalam 2 menit tempat itu akan ke expose 400. Jadi kita nggak hal melulu soal masalah cuan, tapi tuh kita bisa ngangkat dari traffic di tempat wisata tersebut. Jadi memang kita itu mau ngangkat juga sih beberapa tempat-tempat, kadang kan kita biasa ngelihat di sosial media hidden gem, ya itu sebenarnya lebih kita mau cari yang kayak gitu. Ini bahasanya Mas Okta ini yang disampaikan kepada calon tempatnya biar dapat sewa atau bagi hasilnya murah. Bahasa marketing, nanti kamu bisa dipromoin loh. Kira-kira gitu. Tapi yang tahu Mas Okta sendiri itu kan rahasia dapur dari difotoin.id gitu. Sejauh ini feedback dari pengguna seperti apa Mas? Kalau ada datanya nggak, berapa dari 40 sekian mesin itu sudah berapa yang digunakan oleh konsumen? Oke. Ribuan atau ratusan ribu? Kalau data kita komplit Pak, data. Karena dari beberapa data itu memang kita kan butuh ngolah data untuk kita, untuk strategi marketing segala macam dan lain-lain. Jadi kita benar-benar baca juga sampai range umur berapa segala macam itu kita baca. Oh, kesedot itu? Kita pakai AI untuk membaca customer kita itu sebagai apa. Misalnya umur, range-nya, gendernya. Walaupun gitu. Tidak memasukkan data di situ? Enggak. Oh gitu. Kita baca hasil foto. Jadi kita nggak mencari data itu siapa, tapi kita kita hanya mengetahui pengguna kita siapa. Gitu. Jadi kita nggak ada sih yang data apa segala macam, nggak ada. Jadi kita mengolah data foto-foto itu, kita olah dan kita hasilnya jadi data. Dari selama 2022 akhir sampai baru kemarin kebetulan saya ngambil buka data, sudah dipakai 2,3 juta foto kali. Terus kalau untuk total orangnya itu sekitar 7 jutaan Pak. 7 juta orang? 7 juta orang udah foto. Udah foto itu. 2,3 juta cepretan. Itu per hari berapa berarti Mas? Itu enggak itu Mas? Dibagi berapa itu? Segitulah. Besok kalau 200 berapa puluh juta, berapa ratus juta itu bisa dibikin Mas. Amin. Kalau peluang-peluang bisnis di fotoin.id ini seperti apa pelebaran bisnisnya nanti? Apakah hanya model bisnis ini aja atau sudah terpikir nggak Mas Okta dan teman-teman itu untuk mengembangkan kalau lagi yang ke depan? Sekarang itu kita memang lagi fokus pengembangan di 2 hal Mas. Pertama, kita lagi buka kemitraan juga. Oh, kemitraan? Iya, kita lagi buka kemitraan karena kan tempat yang hidden gem segala macam kita kan masih unknown ya, bisa dibilang kita belum bisa kejama lah ya di mata kita. Kadang tuh yang dari kemitraan itu udah jadi ini sebenarnya kemitraan bukan dari kita yang tiba-tiba keluarkan ada program kemitraan, tapi ternyata ada beberapa yang kontak kita, demand-nya ada gitu. Mas, ini nggak bisa saya beli kemitraannya apa segala macam kayak gitu. Akhirnya ya udah kita serius aja kita buka. Jadi kita memang lagi buka kemitraan. Terus yang kedua itu memang kebetulan tempat di mesin kita itu kan tempat yang lumayan cukup strategis ya Mas. Di beberapa titik itu yang benar-benar tempat itu yang paling ramai gitu kasarnya. Dan itu jadi daya tarik untuk brand-brand tertentu untuk activation di mesin kita. Gitu. Jadi mesin kita bisa di branding, terus juga bisa keluarkan frame, ya bisa dibayangkan kan, tempat aja ke expose gitu. Apalagi ada brand logo di dalam situ. Nggak kepikiran ya. Nanti kalau frame fotonya nanti ada logonya
Be Universe gitu ya. bisa kan? Bisa banget. Itu jadi cuan juga itu. Bisa banget. Itu memang kita lagi fokus kita lagi ke sana. Baik di frame-nya atau di belakangnya nanti ada misalnya logo perusahaan tertentu gitu ya, brand tertentu ya. Dan gini sih Mas, kita kalau untuk branding gitu ya, brand kita sebetulnya udah jalan, tapi memang benar-benar ngebuka pintu lebar itu baru sekarang. Oh gitu. Iya, jadi nggak cuma hanya di box bisa di branding, frame juga ada, tapi di dalam handphone pengguna pun juga kita bisa paparkan campaign-nya. Misalnya let's say ada brand A gitu ya, dia lagi ada campaign produk baru, itu kita bisa paparkan, ada detail tentang campaign-nya lagi apa, mungkin lagi menjelaskan produk apa di dalam foto. Gitu. Terus bisa juga sebarin voucher juga bisa lewat kita. Oh gitu. Iya, misalnya abis yang foto dia bisa baca artikelnya, dia mau dapatkan voucher, dia klik nanti bisa dapat voucher, e-voucher gitu loh. Asik, ini bener-bener kok aku tadi nggak kepikiran ya, terus kepikiran dijelasin Mas Okta. Ini memang jiwa entrepreneurku udah tumpul nih, harus belajar ke Mas Okta seperti ini. Kalau tadi kemitraan franchise berarti Mas? Franchise sudah ada belum yang franchise itu? Sudah ada. Udah banyak ya? Baru sama, itu kan fokusnya baru ya. Ini kita maksudnya membuka ini karena ada permintaan ya. Akhirnya kita buka pintu selebar-lebarnya baru ini aja. Jadi ada berapa Mas yang udah? Franchise kita kalau secara box sekitar 4 atau 5 gitu. Pengelola ya, itu pengelola objek wisata atau apa? Enggak, individual Mas. Individual? Iya, individual. Dia tuh punya apa Mas? Masa foto di rumahnya? Punya tabungan yang buat diinvestasikan. Iya. Lebih tepatnya itu. Dia untuk di bisnis apa? Di kuliner atau apa untuk dia itu tuh? Beda-beda sih Mas. Yang franchise di kita itu ada yang IO juga ada. Terus ada yang ibu rumah tangga juga ada. Ibu rumah tangga? Iya. Ibu rumah tangga sekarang itu. Karena memang kita metode franchise kita itu bisa dibilang hampir semi auto semuanya. Karena kan mesin ditaruh setelah franchise berjalan semua kan udah jelas kan. Ya kan. Terus marketing juga kita pikirin. Terus kalau untuk masalah tempat kita juga bisa bantuin cariin tempat. Kita kan punya list, ada beberapa tempat yang mau kita hadir di sana. Jadi kalau misalnya mau beli franchise sama kita, dia bingung mau taruh tempatnya atau mungkin dia punya satu tujuan mau taruh di mana tapi dia nggak punya koneksi, kita bisa bantukan gitu. Oh, maksud aku pikir itu objek wisata A dia ngambil franchise gitu. Ternyata bisa partneran juga, misalnya aku kerjasama sama pihak PIK 2 gitu ya. Itu ada objek yang naga besar itu tak taruh di situ gitu kira-kira gitu ya. Betul. Aku izin PIK 2 nih ya, aku masuk franchise dong, tak taruh situ. Betul banget. Oke. Ini yang punya uang sisa-sisa daripada main saham yang lagi gonjang-ganjing. Larinya pada ke emas pastinya. Ini alternatif untuk dapat cuan ini di foto ini. Tak promoin nggak apa-apa ya Mas ya? Terima kasih sayang, makasih Mas. Oke. Jadi modelnya berapa? Kalau kisarannya franchise berapa Mas? Ini bisa disebut di sini tuh. Nggak bisa ya? Hubungin karena gini, saya mau sebut sekarang, saya takut nanti kalau ketika kita ada promo nanti kan ada perbedaan ya Mas ya. Bener. Jadi kalau mau tahu detail tentang segala macam kunjungin aja di foto.id, di situ ada page khusus buat kemitraan. Dan kebetulan juga ada customer service segala macam, itu monggo aja di chat aja di situ mau tanya-tanya. Yang pasti sudah banyak ya. Ibu rumah tangga udah ada loh, anak-anak muda nggak usah di kampus apa tuh. Itu bisa pindah-pindah nggak Mas? Bisa. Misalnya aku pengen di kampus ini Mas, maksudnya aku tak pindah geser yang lain gitu. Betul. Jadi ya? Rata-rata kalau yang di kemitraan di kita pada saat di awal ya, ketika lagi kita diskusi segala macam, mereka tuh khawatir kan kita punya ROI ya, maksudnya ada biasa kalau franchise-an kan ada perhitungan ROI. Kadang tuh mereka kekhawatiran adalah, Mas ini gimana kalau misalnya ternyata penjualannya nggak sebagus di tempat ya kan, beda tempat beda angka ya. Ya sebenarnya saya balik lagi ke mereka, saya bilang jangan khawatir karena yang diinvestkan semua itu nggak akan berkurang. Kasarnya tinggal pindahin aja ke tempat yang baru kan gitu. Oh benar. Kalau di konser musik itu bisa juga pasti kan Mas? Bisa. Cuma memang kalau itu jatuhnya kita bilangnya ranahnya event ya. Iya karena kan ya nggak permanen, nggak stay ada di sana gitu. Oke. Ya nanti di event kita Mas di Semesta Berpesta kan ada nanti di foto tadi. Tak nyoba lah nanti ya bergaya. Tapi lagunya Semesta Berpesta belum kenal ya. Aku kenalnya cuma tertentu aja lagunya, anak muda sekarang. Artinya membuka untuk ke kemitraan untuk masyarakat besar, dan skemanya lihat di fotoin aja. Yes. Mas,
Ini bisnis satu-satunya Mas Okta atau ada Mas Okta punya bisnis yang lain? Di luar ini masih ada, cuma kita lagi fokus di sini aja. Benar-benar totalitas tanpa batas ada di sini sekarang. Gitu. Ini modal sendiri Mas? Enggak, karena kan kita juga bareng-bareng juga. Berempat itu? Iya, jadi kebetulan salah satu founder kita itu adalah owner dari PT Intinya Group. Oke. Dan kebetulan PT Intinya Group itu dia punya Selfie Time, punya produk namanya Selfie Time, ada Racket & Go, ada HNS, dan kebetulan memang dia ada retail Racket juga. Racket & Go itu lapangan ya? Lapangan tenis. Oh, ya, di daerah Sunter. Itu ada mesinnya juga di situ Mas? Nah, kebetulan gak ada. Fokus olahraga aja lah di situ. Gitu. Oh, Racket & Go ya, pernah lihat Racket & Go. Menarik bisnis. Besok lagi nanti Cuan iki ngundang bisnis lapangan olahraga. Nah, saya dulu mau terjun ke sana tapi nggak jadi gitu loh. Itu tuh cuannya luar biasa juga. Di fotoin.id cuannya menurutku cukup menarik ya. Kedepan cuan-cuannya akan semakin berlebar. Namun saat ini belum diperpikirkan untuk diversifikasi bisnis seperti apa lagi gitu, belum ya Mas? Kita udah mulai ngerananya ke advertising gitu sih sebenarnya. Advertising gitu ya. Advertising itu. Karena makanya kita juga udah mulai ngolah data. Sebenarnya tujuan goals kita tuh kesana juga. Gitu. Ngeri nih. Jos tenan masuk tahap cuannya sesuatu yang tidak terduga-duga. Nah, kadang sesuatu yang tidak terduga buat teman-teman itu bisa dilakukan asal kita itu merasa resah, bisa menerima, memberikan solusi pada suatu masalah, sehingga memunculkan kalau kita bisa memberikan solusi, bisa memberikan cuan. Gitu ya Mas Okta ya? Setuju. Mas Okta, thank you waktunya. Terima kasih. Bercerita tentang di fotoin.id dan bisnisnya cukup unik, bikin mesin di sebuah tempat yang maksud Instagramable, Facebookable, TikTokable, itu. Dan itu bisa menjadi dan ini memanfaatkan masyarakat Indonesia yang mungkin agak ya Mas ya, narsis gitu ya. Iya. Ya, psikologisnya pasti dipelajari. Yang pasti dengan bisnis ini model bisnis yang baru, perusahaannya namanya apa, kalian terjemahkan sendirilah di fotoin.id ini perusahaan apa. Saya yakin Mas Okta terserah mau dinamain apa, yang pasti cuannya luar biasa dan ke depan akan ada lebih banyak peluang-peluang cuan yang akan dikembangkan di fotoin.id. Terima kasih Mas Okta sekali lagi atas kehadirannya di Cuan Iki, semoga bermanfaat. Amin. Yang pasti tamu-tamunya Don Cuan selalu berbicara tentang cuan, baik cuan money maupun cuan yang lainnya, non money tentunya, di luar uang. Yang pasti kalau mau ngomong cuan harus dengan Don Cuan. Jangan bicara cuan tanpa Don Cuan. Thank you.